Luar biasa. Bravo Pak Prabowo guys. Indonesia lagi cuan gede-gedean. Ini fakta ekonomi yang bikin melongo. Bro, lu mesti dengar kabar gokil satu ini. Indonesia sekarang lagi ngalamin transformasi ekonomi yang benar-benar beda level cuy. Bukan kaleng-kaleng. Sekarang Indonesia berhasil nambah penghasilan sampai 280 triliun rupiah per tahun. Yes, per tahun. Bukan cuma sekali doang. Gila nggak tuh? Dengan duit segede itu, Indonesia udah nggak perlu lagi panik soal defisit APBN, yang nilainya sampai 600 triliun tahun ini, yang sebenarnya muncul gara-gara belanja negara dan utang yang udah waktunya dibayar. Tapi sekarang aman, cuy. Semua ini hasil dari langkah-langkah visioner dan strategis ala Presiden kita Prabowo Subianto. Presiden Prabowo bukan cuma pintar manfaatin kekayaan alam Indonesia yang bejibun, tapi juga sukses ngebangunin sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya nganggur alias enggak keur maksimal. Keren banget kan? Dari mana duit tambahan negara datangnya? Oke, mari kita bongkar satu-satu bro. 1. Emas. Bro, bukan emas biasa, tapi gunung emas. Tahu nggak lo? Indonesia tuh negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Totalnya sekitar 2.600 ton. Tapi sayangnya dulu itu kekayaan cuman kayak pajangan doang, nggak dimanfaatin maksimal. Yang lebih nyesek, cadangan emas kita kalah dari Singapura, Thailand, bahkan Filipina. Padahal emasnya kita yang punya. Nah, pas Prabowo lihat ini, beliau langsung tancap gas bareng Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia buat ningkating produksi emas dari 110 ton jadi 160 ton per tahun. Ini juga penting banget. Selama ini duit hasil ekspor dari tambang, sawit, dan lainnya seringnya malah ngendon di bank-bank luar negeri. Nah, Prabowo ngeluarin jurus baru. Semua devisa hasil ekspor DHE wajib disimpan di Indonesia selama 12 bulan. Jadi nggak boleh kabur keluar. Peraturan ini diresmiin lewat PP nomor 8 tahun 2025. Dan lu tahu hasilnya dengan surplus perdagangan non-migas yang tahun 2024 sampai 31 miliar dolar. Kebijakan DHE ini bisa ningkatin cadangan devisa Indonesia, jadi 111 miliar dolar tahun 2025, alias naik 257%. Kalau dirupiahin sekitar 1.776 triliun, bro. Mantap nggak tuh? Dan efek dominonya, likuiditas perbankan makin lancar. UMKM bisa dapat pinjaman lebih gampang dan bunga lebih rendah. Jadi, semua naik level bareng. 3. Grey. Ekonomi digarap serius. Pajak nggak lagi andelin yang itu-itu aja. Selanjutnya, Prabowo juga ngincer yang namanya grey economy alias ekonomi abu-abu. Ini tuh sektor ekonomi yang selama ini jalan tapi nggak ketahuan alias nggak tercatat secara resmi. Biar lu paham, rasio pajak Indonesia cuma 10% bahkan masih kalah dari Kamboja bro. Artinya cuma 10% warga Indonesia yang gendong 270 juta penduduk lainnya. Mulai dari bangun jalan, kasih dana bos, sampai biaya sekolah, semua ditopang sama segelintir orang itu. Kebayang enggak lo betapa beratnya? Makanya pemerintah mau naikin rasio pajak jadi 18% minimal setara Kamboja. Catat ini rasio ya bro, bukan tarif pajak. Jadi bukan pajaknya yang dinaikin, tapi jumlah orang yang bayar pajaknya yang mau ditambahin. Contohnya siapa? UMKM yang penghasilannya jutaan sampai puluhan juta sehari, tapi belum bayar pajak. Ini yang disebut grey economy. Jadi grey economy itu semacam aktivitas ekonomi yang sah tapi nggak tercatat di sistem. Contohnya ya kayak warung kaki lima yang nggak punya NPWP, jasa ojek pangkalan yang cash only, atau UMKM yang belum masuk radar pajak. Lu kira kecil? Wah, salah. Katanya sih, grey economy di Indonesia bisa nyentuh angka 25-30% dari total ekonomi kita. Gede banget kan? Bayangin nih, sekarang aja ekonomi kita udah duduk manis di posisi ke-16 dunia. Nilainya sekitar 22.000 triliun. Tapi itu baru yang kehitung. Kalau ditambah grey economy, nilainya bisa tembus 27.000 triliun sampai 28.000 triliun. Gokil nggak tuh? Jadi selama ini kita tuh kaya, tapi banyak duitnya belum masuk kas negara, karena nggak kelihatan. Grey economy sama dengan duit tambahan segunung. Kalau grey economy ini bisa dimanfaatin maksimal, pemerintah bisa dapat tambahan duit sekitar 60 miliar dolar per tahun. Kalau dikonversi ke rupiah, sekitar 36 triliun.
Ingat ya, itu per tahun bro, bukan per 100 tahun. Artinya negara punya potensi pemasukan gede yang selama ini ngumpet di balik warteg, tukang tambal ban, pedagang keliling dan UMKM lainnya yang belum terdata. Makanya sekarang Prabowo dan timnya lagi gaspol, biar ekonomi bayangan ini bisa dijadiin nyata, alias dicatat dan dimanfaatin buat rakyat. Enggak cuma tambah pemasukan, tapi juga pangkas pengeluaran. Selain berburu duit dari grey economy, strategi lainnya dari pemerintah Honorable ini ya, hemat-hemat klub. Ketiga, pemerintah juga bakal maksimalkan dividen dari BUMN. Targetnya 100 triliun. Tapi sekitar 100 triliun dari situ bakal dijadiin modal kerja lagi buat BUMN. Jadi nggak semua masuk kas negara langsung. Kalau di total duit yang bisa dihemat dari 3 langkah ini sekitar 150 triliun atau sekitar 46 miliar dolar per tahun. Gila nggak tuh? Total tambahan pemasukan negara ngeri-ngeri sedap. Sebagai perbandingan, dari tahun 2023 ke 2024, PDB Indonesia cuma nambah 200 triliun. Tapi di era awal pemerintahan Prabowo, baru kerja 212 hari, bro. Potensi ekonomi langsung nambah 620 triliun. Itu 3 kali lipat dari pertumbuhan tahunan sebelumnya. Pak Presiden emang beda. Lu boleh suka atau nggak suka. Tapi langkah yang diambil Pak Prabowo ini, nunjukin bahwa dia punya visi jangka panjang. Dia nggak cuma mikir hari ini, tapi udah ngelirik potensi besar yang selama ini terabaikan. Dengan IQ 152 dan tim yang nggak asal-asalan, kebijakan kayak gini nunjukin bahwa Indonesia siap naik kelas. Dia nggak sekedar naikin gaji PNS atau kasih bansos, tapi juga benerin sistem dari akarnya. Biar nggak ada lagi duit yang bocor, nggak ada lagi potensi ekonomi yang nganggur, dan rakyat bisa dapat manfaat dari setiap rupiah yang masuk ke negara. Jadi, gimana menurut lo? Masih ragu sama masa depan Indonesia yang makin cerah? Atau lu justru makin semangat lihat peluang gede ini? Yuk, mulai sekarang kita juga ikut berperan. Meski cuma dari hal kecil kayak dukung UMKM yang legal, lapor pajak, dan jadi warga negara yang melek ekonomi. Jadi guys, Indonesia sekarang bukan lagi negara yang nunggu bantuan atau cuma ngandelin utang. Sekarang kita punya strategi yang solid dan duit yang makin deras masuk. Transformasi ini bukan cuma bikin negara makin kuat secara ekonomi, tapi juga buka lapangan kerja baru, kasih peluang investasi, dan bikin rakyat makin sejahtera. Semua diajak bareng-bareng naik level, nggak ada yang ditinggalin. Kalau sekarang masih ada yang ogah bayar pajak, padahal cuannya gede, atau demo cuma karena PPN naik 1%. Coba deh mikir ulang, bandingin sama fasilitas yang lu dapat. Sekolah gratis, jalanan makin oke, jembatan, pelabuhan, dan banyak lagi. Jangan sampai kita cuma jadi penonton dalam perubahan besar ini. Yuk, jadi bagian dari ekonomi Indonesia yang keren dan keren banget ini.